Dipersembahkan oleh Brimo. Halo, Anda menyaksikan Info Mudik TV One bersama saya, Putri Windasari. Pemirsa, puluhan pemudik tujuan Pulau Sumatera terpaksa menunda penyeberangan mereka lantaran tiket yang dibeli tidak bisa digunakan langsung untuk menyeberang. Sambil menunggu waktu, puluhan pemudik dengan sepeda motor ini terpaksa menunggu di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Semula mereka berniat langsung menyeberang pulau begitu tiba di pelabuhan, namun karena ada perbedaan waktu pada sistem saat dilakukan scan, sehingga mereka tidak bisa berangkat dengan rekan-rekannya yang lain. Meskipun ataupun telah mengajukan protes ke petugas piket, mereka tetap harus menunggu di tempat parkir. Untuk mengangkut para pemudik ke Pulau Sumatera, pelabuhan mengoperasikan 3 dermaga dengan 8 kapal ro-ro berukuran besar. Harap berhati-hati dalam melintasi ramdor. Sementara itu, pemirsa, 6 hari jelang Lebaran, volume kendaraan di jalur Pantura Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, Jawa Barat, terpantau padat. Iring-iringan kendaraan di jalur Pantura Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, didominasi sepeda motor roda 2. Dari data petugas pos pelayanan Harjamukti Kota Cirebon, pemudik kendaraan sepeda motor yang melintas di jalur ini sekitar 100 kendaraan melintas per menit. Peningkatan volume kendaraan terjadi pada Kamis dini hari. Sementara itu, pemudik yang melintas di jalur Pantura Cirebon diimbau tetap waspada karena ada sejumlah titik rawan kemacetan seperti Pasar Sandang Tegal Gubuk, Pasar Minggu Palimanan, Pasar Kuewer, dan Pasar Ikan Gebang. Diperkirakan, pemirsa, volume kendaraan di jalur Pantura Cirebon akan terus mengalami peningkatan hingga 1 hari jelang Lebaran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga dari jalur Pantura di Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan-rekan kami, Agam Rizky dan Kristanti Yosefa. Kita terlebih dahulu ke Kristanti Yosefa yang berada di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Kristanti Yosefa, seperti apa pantauan arus mudik? Apakah sudah terjadi lonjakan kendaraan di sana? Baik Putri dan juga pemirsa, H-6 jelang Lebaran 2024 ini memang hingga saat ini pantauan arus lalu lintas di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Pantura, pemirsa, di jalur arteri Pantura, tepatnya di persimpangan Trusmi, Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini memang pemirsa tampak arus lalu lintas masih ramai lancar, pemirsa. Belum terjadi adanya pelonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan atau kemudian kepadatan yang tampak di persimpangan Trusmi ini. Akan tetapi pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi hingga siang ini, pemirsa, ini sudah tampak terlihat pergerakan dari sebagian pemudik yang kami saksikan tadi, pemirsa, yang mana mereka tampak bergerak menuju ke arah timur dari tempat kami mengabarkan, atau tepatnya menuju ke arah kota-kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Para pemudik ini, pemirsa, tadi tampak menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Mereka tampak membawa sejumlah barang-barang yang cukup banyak seperti itu. Dan dari plat nomor kendaraan mereka ini diketahui juga bahwa mayoritas ini berasal dari Jawa Tengah dan berusaha atau sedang bergerak menuju ke arah kota-kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adapun pemirsa, kendati masih belum terjadi adanya kepadatan, namun pergerakan dari pemudik sudah tampak mulai terlihat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini diketahui bahwa prediksi puncak arus mudik ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada sekitar tanggal 6 hingga 8 April 2024, yang mana itu juga merupakan H-4 atau H-2 Lebaran 2024. Dan diketahui juga pemirsa bahwa di tanggal-tanggal tersebut ini memang merupakan akhir pekan dan juga sudah memasuki waktu cuti bersama, sehingga diprediksi ini menjadi tanggal-tanggal yang kemudian dimanfaatkan oleh para masyarakat untuk melakukan mudik mereka di Lebaran tahun ini. Sedikit pemirsa, persiapan dari kepolisian Cirebon ini sudah
mereka sudah mulai melakukan operasi ketupat lodaya di tanggal ini pemirsa sudah resmi dimulai. Adapun ada sekitar 1.277 personel gabungan yang dikerahkan pemirsa, yang mana ini merupakan gabungan dari polisi, kemudian ada juga dari Dishub dan juga elemen lainnya. Adapun pemirsa, selain dari 1.277 personel ini juga ada 16 pos pengamanan yang disiapkan. Sementara demikian Putri, kembali dan ada di studio. Terima kasih Kristanti Yosefa. Sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur Pantura Bypass Ahmad Yani. Lalu bagaimana dengan Pelabuhan Merak? Sudah ada rekan Agam Rizky. Agam Rizky, apakah sudah terjadi juga peningkatan dibandingkan sebelumnya? Ya baik Putri dan juga pemirsa, benar sekali, tepat di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Pelabuhan Merak sudah terlihat terjadi peningkatan arus moda transportasi khususnya untuk transportasi pribadi beroda 4, dan kami melihat sejak subuh tadi memang antrean kendaraan roda 4 ini mulai mengantre untuk memasuki kapal feri untuk menyeberangi ke Pelabuhan Bangkahuni. Dan dari data terakhir memang Putri dan juga pemirsa, kami mendapatkan bahwa untuk total kendaraan yang sudah tercatat dari pihak ASDP Pelabuhan Merak ini mencapai 9.000 unit kendaraan, dan untuk total pemudik itu mencapai lebih dari 100.000 pemudik. Namun demikian dibandingkan dengan tahun lalu Putri dan juga pemirsa, pada periode yang sama ini terjadi sedikit penurunan. Untuk kendaraan ini terjadi penurunan sekitar 18%, yang dimana pada tahun lalu ini mencapai 11.000 kendaraan, dengan total pemudik ini juga mendapat penurunan dengan persentase sebesar 11%, dengan total di tahun lalu itu mencapai 11.000, maksud kami lebih dari 112.000 pemudik. Dan dari pihak ASDP pun untuk mempersiapkan arus mudik ini, mereka telah menyiapkan sebelumnya sebanyak 225 unit kapal feri untuk melayani masyarakat, memberangkatkan mereka ke kampung halamannya menuju ke Pulau Sumatera dan sekitarnya. Dan memang sejak tanggal 3 April kemarin hingga 9 April mendatang, Putri dan juga pemirsa, untuk kendaraan beroda 2 ini tidak dapat lagi memasuki ke Pelabuhan Merak dikarenakan mereka akan dialihkan ke pelabuhan yang tersedia, yaitu antara lain Pelabuhan Ciwandan. Dan selain itu, selain Pelabuhan Ciwandan yang menjadi tempat lain untuk kendaraan selain roda 4 ini diberangkatkan menuju ke Pulau Bangkahuni ini, ada juga Pelabuhan Bojonegara yang diprioritaskan untuk truk bermuatan besar begitu. Dan kami juga sempat melihat tadi sejak subuh tadi memang adanya sedikit lonjakan kendaraan khususnya beroda 4 ini, namun dari hasil wawancara kami dengan sejumlah pihak di sini, hal ini masih terpantau ramai lancar Putri dan juga pemirsa, dan tidak menutup kemungkinan menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti dan juga cuti bersama serta libur sekolah akan terjadi penambahan volume kendaraan yang lebih banyak. Untuk sementara demikian Putri dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agam Rizky dan Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak dan juga jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa jangan lupa untuk update terus informasi seputar mudik Lebaran 2024 hanya di TV One. Selamat mudik, hati-hati di jalan, dan salam untuk keluarga di kampung halaman. Sampai jumpa di info mudik selanjutnya. Dipersembahkan oleh Brimo.